Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang artikel mengapa kurikulum perlu berubah. Ini adalah aksi nyata saya pada modul kurikulum di platform Merdeka Mengajar. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Triyono, guru matematika dari SMP Negeri 3 Majalengka. Sekarang kita akan membahas dulu apa itu kurikulum. Kurikulum ini dapat dimaknai sebagai serangkaian metode atau cara atau strategi ataupun konten dari titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Maka bagi guru, kurikulum itu berfungsi untuk memandu dalam proses belajar murid. Dengan demikian, muridlah yang menjadi acuan utama dari kurikulum. Terus, apa saja komponen kurikulum itu? Secara umum, komponen kurikulum itu terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran atau konten, kemudian panduan pedagogi, dan yang ketiga adalah panduan asesmen. Terus apa tujuan kurikulum? Nah, kurikulum sendiri ini dibuat bertujuan untuk memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini selaras juga dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang terdiri dari 2, yaitu kodrat zaman dan kodrat tempat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat, zaman, dan tempat yang ada pada anak-anak. Agar apa? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, kemudian kita perlu mengetahui perbedaan antara kondisi belajar sekarang dengan kondisi belajar ketika guru itu bersekolah. Ini sangat berbeda ya. Kita bandingkan di sini untuk kondisi belajar pada saat guru bersekolah, maka ada beberapa perbedaan di sini. Dulu guru itu merupakan satu-satunya sumber belajar dalam kelas. Jadi pada saat itu ada anggapan bahwasanya seorang guru itu adalah tokoh yang serba tahu dalam pembelajaran di kelas. Sedangkan siswa adalah suatu objek yang siap menerima transfer ilmu dari seorang guru. Pada saat ingin mencari informasi, saat kita sekolah itu biasanya pergi ke perpustakaan. Nah, kemudian kalaupun mengumpulkan tugas, kita akan menemui gurunya langsung, ya, menyampaikannya. Dan pada saat itu juga cita-cita murid itu masih berpaku pada ingin menjadi tentara, ingin menjadi polisi, ingin menjadi dokter, ingin menjadi perawat, ingin menjadi guru, atau
pegawai perusahaan, dan lain sebagainya. Ini kondisinya sangat berbeda dengan sekarang. Untuk saat ini, kondisi belajar siswa itu sangat berbeda sekali. Mereka adalah sebagian besar adalah generasi Z dan sebagiannya lagi adalah generasi Alpha. Apa itu generasi Alpha? Yaitu generasi yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan di tengah-tengah perubahan teknologi yang sangat deras ya. Mereka dengan mudah mendapatkan beragam informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber di internet. Jadi tinggal dengan bantuan Chrome ataupun browser-browser lainnya, seorang siswa itu bisa mencari informasi seluas-luasnya. Kemudian guru juga bukan lagi menjadi satu-satunya tempat sumber belajar. Bahkan saat ini seorang guru itu hanyalah sebagai fasilitator yang menguatkan. Ya, mereka bisa belajar dari Brainly, dari Google, dan lain sebagainya. Saat mengumpulkan tugas pun, mereka tidak harus bertemu langsung dengan gurunya. Bisa melalui media-media elektronik. Bisa melalui LMS, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email, dan sebagainya. Dan cita-cita mereka juga saat ini sangat beragam. Ya. Mungkin mereka akan lebih banyak melihat kepada YouTuber-YouTuber yang sukses, kemudian desain komunikasi visual, dan lain sebagainya. Ya, maka ini perlu kita perhatikan bahwa kondisi belajar zaman sekarang itu berbeda dengan kondisi zaman kita dulu. Maka sebagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya yang namanya pendidikan itu harus menuntun potensi murid berdasarkan kodrat zaman dan kodrat tempat. Nah, ini akan dijelaskan tentang kodrat zaman dan kodrat tempat. Ya. Maka di sini pendidikan harus selaras dengan kodrat zaman dan kodrat tempat. Hal itulah yang membuat kurikulum harus terus diadaptasi agar sesuai dengan kebutuhan para murid. Berikutnya, bagaimana kurikulum itu agar menjadi kurikulum yang baik. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan letak geografis dari murid itu sendiri. Sebagaimana misalkan seorang murid yang tinggalnya di perkotaan, itu keperluan belajarnya berbeda dengan yang di pedesaan. Seorang murid yang belajar di wilayah yang dekat dengan laut akan berbeda dengan kebutuhan belajar siswa yang berada di daerah pegunungan. Maka kurikulum harus disesuaikan dengan keadaan letak geografis. Demikian juga dengan perkembangan zaman. Nah, ini merupakan konsekuensi logis ya dari sebuah perubahan. Maka di sini kita punya konsekuensi bahwa guru harus memikirkan bagaimana cara para murid zaman sekarang ini mereka belajarnya bagaimana. Kemudian kita juga harus memikirkan keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan murid untuk agar mereka mampu berkontribusi di kehidupan saat ini. Dan yang ketiga,
kurikulum apa sih yang semestinya harus kita gunakan. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan letak geografis. Maka di sini ada paradigma baru dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran dipastikan berpusat kepada murid. Pembelajaran bukanlah perkara sedikit atau banyaknya konten yang dipelajari oleh siswa, tetapi saat ini lebih menitik beratkan kepada kompetensi dan materi esensial yang bermakna. Kenapa demikian? Karena di sini ada latar belakang yang mempengaruhi paradigma tadi, yaitu adanya perubahan dunia. Kita ketahui bahwasanya ada perubahan iklim global, kemudian ada perubahan teknologi digital yang sangat masif ya di sini. Mungkin zaman kita dulu jangankan untuk berkomunikasi dengan video call ya. Telepon pun mungkin masih menggunakan telepon koin yang digantung, yang ada di tempat-tempat umum ya. Kita masih ingat zaman itu ya, kita kalau mau telepon itu kita ambil uang koin, kemudian kita masukkan ke dalam box telepon itu, kemudian kita pencet nomornya dan terjadilah komunikasi. Kemudian berkembang, tidak lagi menggunakan koin tapi menggunakan kartu, dan saat ini berubah lagi sampai saat ini kita bisa bervideo call. Nah ini ya perubahan-perubahan yang seperti itu. Ditambah lagi ada perubahan-perubahan transformasi budaya ya, yang tidak mungkin kita menolak ya, tapi kita harus mampu beradaptasi di situ. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa dunia sudah sangat berubah dan menuntut sekolah sebagai satuan pendidikan untuk menyiapkan kurikulum yang dapat membantu para murid dalam rangka menghadapi situasi dunia yang penuh dengan tantangan. Maka kurikulum haruslah dinamis ya. Harus dinamis dan terus diadaptasi agar sesuai dengan konteks dan karakteristik murid sehingga dapat membangun kompetensi yang mereka butuhkan di masa kini dan di masa yang akan datang. Ya itu aja ya yang bisa saya presentasikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita dan kita harus siap dengan perubahan ini, bahwasanya kenapa kurikulum itu harus berubah? Karena untuk beradaptasi dengan keadaan kodrat zaman dan kodrat tempat. Agar murid-murid yang kita cintai mampu bersaing ya dalam era globalisasi dan mempunyai keterampilan di abad 21. Sehingga mereka selamat dan bahagia dan mampu menjadi manusia seutuhnya baik bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.